Oke, baik saudara, masih di catatan Bang Eki, dan di segmen ini Pak kita akan masih menjawab pertanyaan dari pemirsa kita. Ini ada pertanyaan dari Ibu Riri asal Sungai Apit. Pembuatan jenis paspor apa saja Pak yang bisa dilakukan pengurusannya lewat online? Jadi perlu disampaikan sekarang bahwa paspor itu yang kita lakukan di kantor imigrasi Siak adalah paspor umum. Jadi paspor hijau lah kata kalau masyarakat umum bilangnya paspor hijau. Jadi paspor hijau itu yang kita berikan kepada masyarakat. Karena ada beberapa jenis paspor. Paspor umum ini yang mengeluarkan adalah kantor imigrasi, paspor dinas, paspor diplomatik adalah Kementerian Luar Negeri. Nah itu kita tidak lakukan. Jadi yang kita lakukan pelayanan di kantor imigrasi Siak itu adalah pemberian paspor umum atau paspor hijau itu. Itulah yang bisa kita berikan pelayanan di kantor imigrasi Siak. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari saudara David Mancu asal Sabau. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika saya dan tetangga di lingkungan saya ingin membuat paspor? Bagaimana mekanismenya? Mungkin nanti ini mengenai isi paspor ya Pak ya. Apa bisa membuat paspor pada hari libur? Seperti yang kita singgung pada hari ini adalah sebenarnya salah satu adalah isi paspor. Jadi Bapak yang tinggal di Sabau itu nanti bisa mengumpulkan tetangganya, bisa mengumpulkan saudaranya yang ada di lingkungan Sabau tersebut. Nanti dari pihak RT atau RW di situ yang akan bersurat kepada kami untuk bisa diberikan pelayanan isi paspor. Bila sudah terkumpul 20 orang atau 25 orang, kita akan lakukan pelayanan ke tempat. Jadi Bapak dan Ibu yang tinggal di Sabau tidak usah datang ke kantor migrasi, cukup mengumpulkan orang-orang yang akan mengajukan permohonan paspor, nanti kita akan lakukan pelayanan ke tempat. Jadi itu yang salah satunya dari isi paspor itu kita lakukan pelayanan ke tempat. Oke. Baik, ini pertanyaan dari Bunga Raya dari Ibu Tari. Saya ada orang tua yang mau buat paspor tapi akte lahir, ijazah, surat nikah dan tanggal lahirnya tidak ada. Apakah bisa dibantu untuk pengurusan paspornya? Mohon penjelasan. Nah, jadi begini. Di persyaratan paspor itu kan ada 3 tuh, KTP, KK, akte lahir atau buku nikah atau ijazah. Jadi kalau misalnya KTP buku nikahnya tidak ada tepat tanggal lahir, itu bisa pakai akte lahir. Nah, jadi kalau dia di buku nikahnya tidak ada tempat tanggal lahir, bisa memakai akte lahir yang pasti ada tempat tanggal lahirnya ya. Nah, kalau memang tidak ada akte lahir itu bisa diuruskan dulu ke Dinas Kependudukan setempat untuk bisa diterbitkan akte lahirnya untuk menyesuaikan dengan tempat tanggal lahir yang ada di KTP. Itu sudah pasti bisa dilakukan. Nah, karena kan kita memang paham dan maklum lah bahwa orang-orang tua kita dulu ya yang menikah dengan buku nikah yang zaman dulu kata itu tidak disebutkan tempat tanggal lahir, cukup umur kan gitu. Nah, itu kadang-kadang menyulitkan, tapi sekarang kita sudah database kita sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan, jadi tidak usah ragu untuk mengurus akte lahir di Dinas Kependudukan setempat. Itu pasti akan difasilitasi untuk penerbitannya yang baru. Berarti tetap dulu melakukan tertib administrasi kependudukannya ya Pak ya. Oke, baik, ini ada satu pertanyaan lagi Pak, Alan Satria Kusuma. Pak, kalau keluarga saya sakitnya di luar dari Siak, di Rengat, apakah bisa imigrasi Siak yang datang ke rumah untuk bikin paspor berobat? Jadi gini. Ya, biar tahu juga nih jangkauan layanan imigrasi Siak ini sampai di daerah mana saja nih. Betul. Untuk saat ini ya, untuk pemirsa ketahui bahwa kami dari kantor imigrasi Siak saat ini masih memberikan pelayanan khusus untuk warga Kabupaten Siak. Ya, jadi kalau misalnya ada saudaranya walaupun orang Siak tapi tinggalnya di Rengat, mohon maaf, kami belum bisa lakukan itu. Ya. Kalau dimungkinkan bawa sini nanti kita berikan pelayanan di sini, itulah kira-kira. Tapi untuk sementara ya kita belum bisa lakukan walaupun saudaranya posisinya di Siak, di luar Siak itu. Karena kita berikan pelayanan untuk warga Siak dulu Pak. Kabupaten Siak. Untuk wilayah Riau sendiri Pak yang ada layanan imigrasinya ini di kabupaten mana saja? Mungkin ini nanti akan membantu mungkin kan ke kabupaten terdekat gitu misalnya. Ya, jadi kalau nggak salah untuk Rengat itu masuk ke wilayah kerja dari kantor imigrasi Pekanbaru. Jadi nanti bisa koordinasikan dengan pihak kantor imigrasi Pekanbaru yang juga ada layanan seperti ini. Nanti bisa disampaikan seperti itu.
Oke, baik. Nah, kemudian ini Pak, kembali lagi kita bicara tentang terobosan-terobosan nih yang akan dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 SIA ini. Selain dari Easy Passport tadi, kemudian ada Sinopsis, Lasa, Kincir. Kira-kira ke depan apa lagi nih gebrakan baru yang akan dibuat oleh imigrasi SIA ini? Baik, jadi ini kami sudah mempersiapkan untuk layanan kepada masyarakat Kabupaten Siak, khususnya ini untuk Kecamatan Siak dan Mempura. Itu namanya layanan antar paspor ke rumah. Jadi setiap pemohon paspor yang ada dari Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura, yang bersangkutan tidak usah mengambil paspor jadinya itu ke kantor imigrasi. Kami akan mengantar ke tempat. Luar biasa. Ini kita sudah siapkan infrastrukturnya, sudah kita siapkan, nanti akan diantar oleh petugas kita pakai sepeda motor, itu kita sudah siapkan. Nah, untuk pelaksanaan nanti launchingnya kita menunggu kesiapan dari Bapak Kepala Divisi untuk meluncingnya ini. Oke, jadi kamu di situ aja, kami yang kesana. Ini benar-benar dijalankan ini sepertinya nih. Oke. Ya. Selain itu apa lagi Pak nih rencana ke depannya nih? Untuk rencana ke depan paling yang itu yang kita beberapa kecamatan terluar itu akan kita jajaki juga untuk membuat MOU itu. Jadi setiap minggu itu kita tidak ada namanya prai, tidak ada yang libur. Minggu pertama mungkin di Kecamatan Kandis, minggu kedua di Kecamatan Minas, minggu ketiga di Kecamatan Sabaau dan seterusnya. Jadi kami setiap minggu itu 7 hari akan tetap melayani masyarakat Kabupaten Siak. Oke. Nah, kemudian ini Pak, mungkin ini perlu digarisbawahi oleh masyarakat kita, biar ini juga menjadi sebuah pembelajaran. Mungkin apa hal-hal yang perlu dicatat nih oleh masyarakat kita dalam kepengurusan paspor ini di imigrasi Siak ini Pak? Nah, jadi gini, kepada masyarakat Kabupaten Siak, pada umumnya, secara umum kami sampaikan bahwa dalam pengurusan paspor itu, persyaratan yang dibutuhkan adalah sangat mudah. Cukup menunjukkan KTP, elektronik, kartu keluarga, akta lahir, atau buku nikah, atau ijazah. Jadi, sebelum datang ke kantor imigrasi, itu bisa dilakukan pendaftaran melalui online, melalui apapun, aplikasi apapun itu. Nah, kalaupun tidak bisa melakukan pendaftaran melalui apapun, langsung datang ke kantor imigrasi, nanti petugas kami akan membantu melakukan pendaftaran tersebut. Dan perlu diingat dan ditegaskan lagi bahwa di tempat kami tidak ada namanya calo. Jadi ini merupakan salah satu produk unggulan kami dari beberapa produk yang ada, bahwa kami saat ini sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kami mohon dukungan masyarakat untuk tidak mengurus paspor melalui calo. Datang sendiri akan kami layani. Tentunya dengan mempersiapkan persyaratan yang sudah ditentukan. Samping itu, biaya yang sudah ditentukan itulah yang dibayarkan. Di luar itu tidak ada. Jadi, pembayaran di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, permohonan paspor baru, penggantian itu adalah 350, itu yang dibayarkan. Tidak ada lagi yang lain. Kecuali yang seperti disinggung tadi, masalah paspor hilang, masalah paspor rusak, itu ada denda yang harus disampaikan. Jadi itu saya kira yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bahwa saat ini kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Siak secara umum. Saya kira demikian. Oke, baik Pak Agung Narayana, terima kasih sekali atas waktunya, sudah berbincang banyak sekali mengenai program-program dan terobosan-terobosan yang dilakukan oleh kantor imigrasi Siak. Doa kami dan doa masyarakat kami, masyarakat Siak tentunya, semoga imigrasi ini makin sukses, makin prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik. Okay. Baik saudara, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda yang telah mengirimkan berbagai pertanyaan kepada kami melalui pesan WhatsApp di nomor telepon 0821 711 6858. Dan kemudian hal-hal yang menjadi catatan dari pembicaraan kita di dalam catatan Bang Eki kali ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Lakukan pengurusan paspor Anda sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan jalurnya, bahwasanya saat ini tidak ada lagi praktek calo di kantor imigrasi Siak, ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali atas atensi Anda, dan kembali saya ingatkan bahwasanya saat ini Siak TV sudah bisa disaksikan secara streaming melalui APK Kugo, kemudian streaming YouTube channel dan streaming Facebook. Dan terima kasih juga bagi Anda yang tadi sudah menginginkan pertanyaan lewat komentar di streaming Facebook dan link live streaming YouTube channel kami. Saya Eki Novemirata di catatan Bang Eki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.